Tujuan hidup manusia yang kedua adalah pencapaian atau ingin sukses, ingin berhasil dalam satu tadi apa? Kekayaan, kedua popularitas. Yang ketiga, orang juga mengejar kebahagiaan melalui pencapaian kekuasaan. Kan kita banyak menyaksikan ya, ada orang kaya nggak cukup, dia pengen populer, akhirnya dia populer. Populer aja nggak cukup, dia pengen punya kekuasaan, pengen punya power. Karena dengan tiga hal ini, entah baik dengan uang atau kekayaan maupun dengan popularitas, banyak jaringan dan segala macamnya, ketika dia punya kekuasaan, itu membuat dia merasa bahagia. Apakah kebahagiaan yang seperti ini yang manusia inginkan atau yang kita inginkan? Di satu sisi mungkin kita jawab iya, tapi kalau kita renungi lebih dalam gitu, kita akan juga menemukan bahwa ini ada batasnya. Ada batasnya. Misalnya contoh, orang yang menjabat jabatan tertentu kan ada masanya, 5 tahun, 10 tahun. Begitu sudah selesai dia harus melepaskan jabatannya. Mending kalau dia mau, kalau dia nggak mau, itu akan jadi masalah. Kenapa? Karena yang biasanya menempati posisi itu banyak orang yang respect, banyak orang yang kemudian memuja dan segala macam, tiba-tiba udah nggak ada lagi. Nah itu juga jadi problem gitu. Jadi kebahagiaan yang seperti ini ada batasnya. Batasnya itu ditentukan oleh waktu yang melekat pada tiga hal tersebut, kan gitu. Jadi apakah ini yang benar-benar manusia inginkan? Ya kalau ditanya mungkin ya belum gitu, belum. Karena banyak sufferingnya di sini, banyak sufferingnya. Yang ketiga, apa yang manusia inginkan adalah dharma, passion. Untuk apa dia diciptakan, menjadi siapa dia ingin menjadi. Kan biasanya begini, dalam mencari dharma atau dalam mencari keunikan diri atau mencari passion kita, biasanya kita didahului dengan 3 pertanyaan atau 3 hal yang biasanya datang. Pertama adalah orang menginginkan kita menjadi apa atau jadi siapa. Ini biasanya orang tua kepada anaknya. Orang tua pengen anaknya menjadi apa? Menjadi dokter, menjadi seniman, menjadi pelukis, atau menjadi pilot dan segala macamnya. Nah, keinginan dari orang luar ini seringkali mempengaruhi keinginan kita juga. Mau jadi apa? Padahal itu sebetulnya bukan keinginan sendiri, tapi keinginan yang digerakkan oleh orang lain. Gara-gara misalnya menjadi pilot banyak uangnya, menjadi dokter banyak keuntungan dan segala macamnya. Ini bukan yang hakiki. Kenapa? Karena belum digerakkan dari dalam. Yang kedua adalah kita ingin menjadi seperti apa yang ingin kita pikirkan. Nah, ini juga masih datang dari pikiran. Keinginan menjadi seseorang yang dibentuk oleh pikiran sendiri. Kenapa? Karena melihat keuntungan-keuntungan bila menjadi sosok orang tersebut. Gitu. Biasanya ini dipicu oleh keadaan-keadaan di sekitar kita. Ada teman kita jadi dokter, uangnya banyak, pengen. Ada teman kita jadi YouTuber, uangnya banyak, pengen. Jadi seperti itu. Ada teman kita atau siapa yang menjadi berhasil dalam bisnis tertentu, pengen. Nah, ini kan masih belum stabil, masih belum hakiki, masih belum yang sebenarnya. Nah, yang sebenarnya yang ketiga adalah kita menjadi diri kita. Kita menjadi seseorang atau sesuatu yang memang Tuhan hadirkan di dalam diri kita. Dan itu unik, dan itu yang harus dicari. Dan itu primordial. Apa artinya primordial? Udah ada sejak lahir. Itu sudah itu ditanamkan memang di dalam diri seseorang. Makanya kita pada seorang anak misalnya, ya harus dibantu untuk mencari keunikan dirinya. Nah, itu nanti akan menjadi dharma dia. Ya, ada seorang dengan bakat, ya boleh mungkin dibilang sebagai bakat. Ada orang misalnya terlahir menjadi seorang pemusik misalnya, atau seorang pedagang, atau seorang pebisnis, atau seorang guru. Nah, ini harus dia temukan. Apa cirinya? Dia akan enjoy, menikmati peran, menikmati apa yang dianugerahkan. Nah, kalau ini dia perform di yang ketiga ini, ya tadi itu mungkin popularitas akan ngikut,
keuangan akan naik, dan juga mungkin juga akan punya ya power untuk menggunakan apa yang dia miliki tersebut gitu. Jadi yang ketiga, kita diajar untuk menemukan dharma kita sendiri, peran-peran kita sendiri yang unik yang sudah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, apakah ini yang benar-benar manusia inginkan? Bisa kita jawab yes, karena dengan cara menemukan bakatnya, orang jadi bahagia, jadi senang, dia merasa berguna, dia merasa bermanfaat, dia merasa berkontribusi dengan bakat yang dia ciptakan, dengan bakat yang dia berikan. Itu jadi memberikan kemanfaatan bagi dirinya maupun bagi orang lain. Tapi ini pun masih menimbulkan penderitaan. Kenapa? Karena apa? Karena dia menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang dia berikan. Kita bisa loh menyaksikan, misalnya saya memang passionnya misalnya di ngajar, tapi dinamika ngajar kan membuat banyak hal yang bisa buat kita up and down, naik turun, kadang capek, kadang lelah, kadang juga senang, kadang bahagia. Ya itu memang dinamikanya begitu. Walaupun orang ketika sudah dharma, dia tidak akan membuat menderita. Lelah yes, tapi tidak menderita ke dalam. Nah, ada lagi satu lagi yang benar-benar manusia inginkan. Apa? Freedom. Kebebasan. Apalagi bahasanya? Moksha. Enlighten, gitu. Pencerahan batin. Pencapaian spiritual. Mengenali siapa dirinya dan mengenali bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Nah, itu agak dalam. Itu perlu perenungan yang dalam, karena harus masuk ke dalam lapisan diri yang dalam. Tidak hanya mengenal bakat, tidak hanya mengenal hubungan sosial, tapi mengenal diri yang paling inti di dalam. Mengenal jati diri, mengenal Tuhan di dalam diri, mengenal spirituality, self-realization, menyadari sisi spiritual. Nah, ini yang sebenarnya orang inginkan. Karena dengan dia menemukan diri sejati atau enlightenment, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang eternal, kebahagiaan yang abadi. Kenapa? Ya dia bisa melepaskan kemelekatan yang ada dalam dirinya. Suffering akan datang, tapi dengan pengetahuan diri, self-knowledge, atau dengan perspektif yang sudah dipunya, dia bisa merespon suffering dengan cara yang lebih baik. Saya suka menjelaskan atau menganalogikan, misalnya ada perbedaan antara suffering dengan pain. Pain kan sakit, suffering menderita. Pain atau sakit ya itu tidak harus menderita, tapi suffering atau rasa yang menderita itu bisa memberikan sakit. Contoh misalnya gini, nonton bioskop, ya, nonton bioskop. Pada saat nonton bioskop, nonton film horor atau nonton drama yang mengerikan, kita ikut merasakan deritanya. Kita ikut merasakan sakitnya. Tapi kita tahu bahwa sakit itu kan gak real. Kita hanya sakit pada saat terjadi di bioskop itu sendiri, tempat nonton. Tapi rasa sakitnya kan tidak sampai buat kita menderita. Why? Karena kita tahu itu bukan sakit yang real. Itu adalah sebuah drama, sebuah film. Nah, bisakah dalam kehidupan sehari-hari kita menganggap bahwa rasa sakit datang, penderitaan datang, tapi kita nggak menderita, kita nggak attach pada penderitaannya? Nah, itu orang yang freedom itu ingin mencapai ke sana, gitu. Penderitaan ada, tapi tidak membuat dia menderita. Rasa sakit ada, tapi tidak buat dia menderita. Nah, itu gimana? Freedom itu gimana? Moksha itu gimana? Kebebasan itu gimana? Makanya nanti dalam dialog-dialog ke depan, dalam vlog-vlog yang mau saya coba buat ke depan, kita mencoba melihat sebuah masalah apapun itu dengan kacamata yang tidak membuat kita menderita. Itu video yang berikutnya. Terima kasih. Selamat malam.